Yang muliakan, kita masih menyambung hadis Rasulullah dari kitab Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, nomor hadis 39, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Nu'aim bin Bashir tentang hati manusia. Masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa macam hati? Ada berapa macam hati? Ada 3. Qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Nah, bulan lalu kita sudah sampai tentang qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini Bapak Ibu bisa dimiliki oleh semua orang, baik yang ahli ibadah maupun yang tidak beribadah, baik orang yang tak pernah ke masjid maupun orang yang rajin ke masjid. Tidak ada jaminan bahwa orang yang datang ke masjid, orang yang solat berjamaah terbebas dari penyakit hati. Bahkan kadang-kadang di masjid malah banyak orang berpenyakit hatinya. Tapi bukan masjid sini. Insya Allah, enggak. Kenapa demikian Ustaz? Ya kadang-kadang di masjid itu Bapak Ibu ada orang bertengkar. Bisa rapat di masjid berkelahi. Kan bermasalah hatinya tuh. Ada iri mengiri, hasad dengki. Padahal sama-sama satu jamaah di masjid. Bahkan ada satu masjid itu Bapak Ibu pengurusnya bubar 1 bulan itu 3 kali bongkar pasang. 1 bulan 3 kali ganti pengurus masjid. Kenapa begitu? Tidak sanggup Ustaz. Tidak sanggup saya. Banyak pula masalah Ustaz. Inilah menghantam, itulah menghantam, inilah menghantam. Padahal pengurus masjid tak digaji. Tapi hantamannya, lebih berat daripada menjadi gubernur. Memang begitu. Jadi pernah saya ditanya oleh orang Bapak Ibu, mana banyak setan di diskotik atau di masjid? Hebat juga pertanyaannya enggak? Mana banyak setan di diskotik atau di masjid? Di masjid Pak ya? Oh, kok tahu ibu-ibu? Karena kalau di diskotik udah jadi setan semua. Ngapain setan ke sana? Ya kan? Ngapain setan ke sana? Yang di masjid ini banyak orang-orang yang beribadah, banyak orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Ini orang mesti diganggu. Ini harus digoda, harus dirusak imannya, harus diganggu-ganggu hatinya. Itulah kerja setan tu. Sudah rajin-rajin ibadah, ngacau kerjanya. Mau kritik nomor 1, solusi tak ada. Betul Bapak Ibu? Oh, berarti curiga juga saya ini. Uang masjid dikaji-kajinya, nyumbang tak pernah. Aduh ya Allah. Itu penyakit hati enggak tuh? Penyakit hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dengan tegas mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 18. Silakan nanti dicek. Biasanya di masjid ada tuh tulisannya tuh. Wah, di sini ada tidak? Mana tulisan tentang masjid? Bukan. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang datang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang datang ke masjid. Bapak Ibu yang solat ini memakmurkan masjid. Sebab memakmurkan masjid itu ada 2. Ada fisik, ada non fisik. Kalau fisik adalah bangunan. Ikut wakaf, ikut nyumbang, ikut sedekah, infak, itu memakmurkan masjid fisik. Ada non fisik, datang berjamaah, itu non fisik.
memakmurkan masjid. Man amana billah wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah. Kalau ada orang ke masjid tak beriman kepada Allah, bukan karena dasar iman kepada Allah dan hari kiamat, pasti ngacau. Itu pasti itu. Ada tidak orang datang ke masjid bukan atas dasar iman? Ada. Pasti ada. Banyak masjid-masjid yang kacau, bertengkar aja. Sampai-sampai diambil alih oleh Pak RW. Tidak ada kepengurusan masjid. Belum terpilih. Vakum, kosong. Kenapa orang pada takut jadi pengurus masjid? Takut orang. Sebab ada biang keroknya. Ini yang dimasalah. Maka tidak ada jaminan. Orang yang beribadah itu terlepas dari penyakit hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin ceramah di sebuah masjid dekat kantor pemerintahan lah. Jadi selesai ceramah, datanglah bapak-bapak. Satu mengadu tentang dia tinggal di masyarakat di kompleknya. Masjid kami kacau, Ustaz. Saya ceramah di masjid beliau, kenal kan? Kenapa begitu, Pak? Udah mundur seluruh pengurus masjidnya. Kenapa? Tidak tahan, Ustaz. Pengurus lama tu, Ustaz, buat kelompok pula menghantam pengurus baru. Pengurus lama menghantam pengurus baru. Karena sudah nampak ada kemajuan-kemajuan. Dulu tak ada wirid, sekarang wirid. Ada kayaknya agak kepanasan nih. Mundur. Jadi sekarang siapa jadi pengurus? Vakum, Ustaz. Kacau. Satu lagi ngadu. Baru diangkat jadi pengurus masjid. Dia ingin memajukan masjid dengan sungguh-sungguh. Diganti karpet yang baru. Uang pribadi dia. Disumbangkannya uang pribadinya. Mimbar yang bagus. Dikritik sama orang. Itu kenapa tidak dirapatkan dulu? Apa pula nak dirapatkan? Orang menyumbang. Aneh-aneh aja. Orang ada berwakaf, Pak. Ini berwakaf. Apakah perlu dirundingkan? Itu apa dirundingkan? Sudah jelas yang dirundingkan tu ada kontroversi atau perlu dirundingkan. Musyawarah mufakat. Ini orang nyumbang mimbar uang pribadi. Terus dirundingkan apa? Ada yang menolak gitu. Wah, itu kacau. Akhirnya sudah nyumbang, Pak. 1 bulan pengurus itu mundur. Astagfirullah. Itulah. Maka cocok pula pertanyaan tu. Mana banyak setan di diskotik atau di masjid? Hati-hati Bapak Ibu. Sebab itu ibadah ada terbagi 2. Ada ibadah sampai batas hanya fisik saja. Rukuk, sujud selesai. Ada beribadah tu sampai ke hati. Jadi kalau ibadah tu hanya kulit saja, ya dia tak berefek kepada hatinya. Apa tanda orang ibadah itu berefek kepada hatinya? Berubah tingkah lakunya. Berubah sikapnya, berubah akhlaknya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan karena iman pada Allah, maka pasti berubah hidupnya. Baik hidupnya itu semakin bertambah tenang, akhlaknya juga semakin baik. Itu tanda dia beribadah. Kalau ada orang rajin solat tapi suka menipu, itu tidak berubah hidupnya. Tidak berefek kepada pribadinya. Solat rajin, mengicu ya juga. Solat rajin, memfitnah orang ya juga. Baca Quran rajin, bergunjing nomor 1. Itu tidak berefek namanya. Ke hatinya.
Tidak masuk ke dalam. Puasa sunat tiap Senin Kamis, tapi makan uang haramnya juga. Ini kan sama aja bohong. Ya tidak. Hanya puasa Senin Kamis puasa, tapi korupsi juga. Lucu kan? Jangan-jangan uang makan sahurnya uang haram, uang berbukanya uang haram. Itu bagaimana seperti itu Bapak Ibu? Hah? Sama juga sebuah pertanyaan. Apa hukumnya berwudu pakai air tua? Nah, dia berwudu tapi pakai air tua. Sama itu. Sama itu. Berwudu pakai air tua. Puasa tapi uang sahurnya uang haram. Sama itu. Sia-sialah. Itulah faktor pengaruh daripada pentingnya membersihkan hati. Dan kita menjelang bulan suci Ramadan ini, mari kita bersihkan penyakit-penyakit hati, insya Allah. Sama-sama, termasuk saya. Jangan kira ustadz-ustadz tak ada penyakit hati, ada juga. Siapa lawannya? Ustadz-ustadz juga. Jangan kira ustadz sama ustadz itu tak bersaing, bersaing juga. Ada juga Bapak Ibu, ustadz sama ustadz bersaing. Saling menjelekkan, ada. Tonton YouTube-nya. Isi ceramahnya menjelekkan ustadz. Astagfirullah. Hasad, dengki. Padahal saudaranya sendiri. Sesama muslim, sesama orang-orang beriman. Tapi tega dia menjelekkan saudaranya. Itu apa ustadz itu? Ustadz bid'ah, ustadz subhat. Itu tidak jelas ustadz itu. Kenapa begitu? Karena hati yang kotor. Dalam Islam kita harus saling melindungi. Menutup aib saudara. Tidak boleh diumbar-umbar, tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan tanda orang itu Islam, dia menutupi aib saudaranya. Itu tanda dia Islam. Tanda dia beriman pada Allah. Kalau ada orang Islam membuka aib saudaranya di depan umum, itu tanda hatinya berpenyakit munafik. Berarti dia munafik itu. Kenapa munafik? Musuh dalam selimut. Masa kita satu barisan, satu kelompok, satu akidah, satu iman, saling hantam-menghantam. Kan musuh namanya. Musuh dalam selimut. Syahadat sama, kiblat sama, kitab suci sama, Nabi sama, yang disembah Allah yang sama. Kok saling hantam-menghantam? Itu tanda kita munafik. Itu tandanya munafik. Sebab itu Bapak Ibu, setelah penyakit hati itu ada satu ditambah oleh Allah penyakit-penyakit berikutnya. Nah, bulan kemarin kita sudah sampai sebab-sebab hati yang sombong. Kenapa orang menjadi sombong? Masih ingat? 1, bertambah ilmu. 2, tambah kaya. 3, kena jabatan. Bertambah naik jabatan, itu cenderung orang menjadi sombong. Tapi tak semua pejabat sombong. Cenderung ziyadatul nasab, ziyadatul mansub. Bertambah pangkat jabatan, cenderung orang jadi sombong. Ziyadatul mal, bertambah kekayaan, cenderung jadi sombong. Ziyadatul ilmi, orang bertambah ilmu cenderung menjadi sombong. Apa contohnya orang berilmu sombong? Itu tadi yang saya ceritakan. Menjelekkan sama ustaz. Apalagi politik. Wah, tengoklah debat minggu ini. Nontonlah tuh. Orang sombong dipertontonkan. Berdebatlah ahli ini, ahli ini, ahli ini. Apa isi debatnya? Saling menjatuhkan. Betul tidak? Kau tahu apa? Aku ini, ada. Isinya itu. Kau tahu apa? Oh, kau ini, kau itu. Sampai mau bertinju di depan. Itulah sombongnya dipertontonkan.
Itu bedanya dengan Islam. Islam itu bukan debat, tapi musyawarah. Kalau musyawarah Pak, selesai semua. Karena ada mufakat. Kalau debat tidak ada. Ini contoh-contoh saja, satu contoh, minta maaf Bapak Ibu. Ijazah palsu, tidak selesai. Udah berapa banyak televisi menayangkan debat ijazah palsu, tidak selesai-selesai. Karena didebatkan. Tapi kalau dimusyawarahkan selesai itu. Karena ada ujung musyawarah mufakat. Mufakat itu apa? Ya semua yang dipersoalkan dirundingkan baik-baik. Kalau yang dituduh itu ijazah palsu, mana ijazahnya? Orang yang punya ijazah itu menunjukkan dengan baik-baik. Kenapa? Mufakat. Kalau tidak ada mufakat tidak selesai. Ujung-ujungnya sidang pun tidak selesai. Begitulah kalau orang sudah pintar dan merasa pintar, masing-masing punya argumen. Tidak selesai-selesai. Jadi kata ulama, mengatur orang bodoh itu lebih gampang daripada ngatur orang pintar. Satu orang pintar mengatur 40 orang bodoh, itu satu otaknya. Jadi kalau dikumpulkan orang-orang bodoh itu 40 orang, itu satu otaknya. Tapi kalau ada 3 orang pintar, itu 3 otaknya. Masing-masing punya pendapat. Tidak selesai-selesai itu. Itu payahnya kalau sudah berilmu tapi hati sombong. Yang terakhir adalah ziyadatut ta'ah. Ini yang termasuk paling berbahaya. Terjebak kita di sini. Orang itu jadi sombong disebabkan bertambah taat, bertambah soleh, bertambah rajin ibadah. Bisa jadi sombong, bisa. Jangan kira orang yang rajin ke masjid tak sombong. Bisa kena. Tapi bukan berarti orang yang ke masjid sombong. Tidak. Bisa karena bertambah taat orang menjadi sombong. Ya kan? Merasa paling soleh lah. Di kampung ni saya yang paling taat. Wah, dia sombong. Nampak orang tak mau ke masjid, DJ tua, pajar tu. Tak mau ke masjid, mati besok payah. Tak boleh begitu. Tak boleh. Belum tentu kita ini selamat. Pulang dari masjid, pulang dari suruk, sudah sarapan, nengok orang tak mau baru bangun, baru jago nak ke solat subuh tu. Apa itu? Tak boleh. Tak boleh kita merasa taat pulang dari masjid, nengok orang tak solat, tak boleh. Bersyukurlah kita bisa beribadah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Sudah cukup. Tentang orang tak mau beribadah, tidak mau ke masjid, jangan kita rendah-rendahkan. Bisa jadi dia lebih dulu masuk surga dari kita. Sebulan, 2 bulan sebelum mati taubat dia. Berapa banyak juga orang yang kelihatannya ahli ibadah, mati bunuh diri. Gimana itu? Wallahu a'lam. Hidup ni tak tahu kita Bapak Ibu. Maka yang sibuk kita itu, yang perlu kita sibukkan, perbaiki saja diri kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Tetapi mengajak orang, mengingatkan orang, itu perlu. Saling ingat mengingatkan, ya kan? Tapi bukan merendah-rendahkan, mengingatkan, mengajak. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Kemudian yang ketiga penyakit hati namanya tajassus. Ujub, sombong, tajassus. Apa itu tajassus? Pernah dengar tajassus Bapak Ibu? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Tajassus itu artinya suka mencari kesalahan orang. Ini termasuk penyakit yang paling banyak dimiliki oleh manusia, termasuk kita. Kita ini kan paling pandai mencari kesalahan orang, tapi tidak tahu kesalahan sendiri. Apa pepatah orang tua dulu tuh? Tungau di seberang laut,
kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Sekecil apapun salah orang tahu. Tapi kesalahan dia yang banyak, yang besar, dia tak tahu. Itu penyakit itu. Penyakit hati itu. Salah orang aja tahu. Salah. Dan itu hanya bukan bidang politik saja. Bukan hanya di bidang ekonomi, sosial. Bidang agama sekalipun kena itu. Saya ada buka di internet. Buku dijual. Dijual buku tu. Boleh dipesan secara COD atau secara online tu. Baik cash maupun COD. Judul bukunya Bapak Ibu 160 kesalahan solat. Saya membaca judul aja dah ketawa saya. 160 kesalahan dalam solat. Rukun solat aja 13. Coba Bapak Ibu pikir. Rukun solat aja 13. Salahnya 160. Tak nyambung. Masa kesalahan-kesalahan yang dicari? Alangkah baiknya tata cara solat yang benar. Itu enak bunyinya. Ini salah yang dicari. Kalau ada begitu Bapak Ibu, dosa dibeli itu. Mengganggu-ganggu pikiran aja. Solat aja rukunnya 13. Terus salah 160. Yang mana? Yang 160 itu. Nakut-nakuti umat Islam saja. Syukur-syukur orang mau solat. Dah selesai. Udah mau ke masjid dia, mau solat dia, syukur. Nanti kalau dia ada kekurangan, berangsur-angsur dibimbing. Jangan orang ke masjid disalah-salahi. Orang beribadah disalah-salahi. Orang pergi takziah disalah-salahi. Orang buat acara disalah-salahi. Orang ngaji dengan irama disalah-salahi. Orang baca selawat Nabi disalah-salahi. Apa pula mencari kesalahan-kesalahan? Sedikit-sedikit bid'ah. Timbullah kata-kata bid'ah. Nak sunnah bid'ah. Padahal Islam itu tak begitu. Yang salah saja perlu juga diajak. Tak apa-apa. Salah pun dia diajak. Nanti dia ansur-ansur. Jangan ni mata kakinya tertutup oleh celana ni. Masuk neraka ni. Apa pula syukur dia mau solat. Jangan disalah-salahi orang. Orang tak suka disalah-salahi. Tidak suka orang. Lari orang dari Islam tu nanti. Tak boleh. Bil hikmah wal mau'izah. Itu penyakit hati itulah. Suka mencari kesalahan-kesalahan orang. Perbaiki saja diri kita. Perbaiki saja kekurangan kita. Itu namanya ibda' binafsik. Mulai dari kita. Kalau ada orang minta pendapat, baru kasih pendapat. Kalau tidak ada orang minta pendapat, jangan kita mengkritik orang, menyalah-nyalahkan orang yang sedang beribadah. Tak boleh. Nampak orang tu lain ibadahnya. Udah syukur dia beribadah. Alhamdulillah dia mau ke masjid. Syukur. Bisa jadi dia ahli surga. Bisa jadi saya masuk neraka. Harus begitu mandang orang. Ini ndak. Apa solat ni? Ini masuk neraka ni. Kayak dia panitia hari kiamat. Neraka orang tahu dia. Padahal dia belum tentu masuk surga. Itu tak boleh. Tajassus itu tak boleh. Dan itu bahaya. Kemudian penyakit setelah tajassus yang termasuk paling berbahaya adalah nifak. Pernah dengar nama penyakit nifak? Apa nifak tu? Oh, jadi penyakit hati itu banyak Bapak Ibu. Bukan dengkiri saja. Banyak penyakit hati itu. Nifak termasuk penyakit yang paling berbahaya. Nifak itu nama penyakit. Orangnya munafik. Itu nifak tu. Nifak tu nama penyakit. Orangnya munafik. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan. Kata Rasulullah, kalau berhadapan dengan orang kafir, aku tidak takut.
Aku tidak khawatir dengan kekafiran seseorang. Karena jelas orang kafir itu jelas. Ibadahnya jelas. Yang dia sembah juga jelas bukan Tuhan kita. Ibadahnya, rumahnya, tempat ibadahnya jelas. Ada simbol-simbol ibadahnya. Ini orang kafir jelas. Yang tidak jelas itu orang munafik. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Orang munafik itu siapa? Orang yang duduk dengan kita, satu barisan dengan kita, satu kelompok dengan kita, satu saf dengan kita, satu jamaah dengan kita, tapi dia musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang pagar makan. Duduk berempat, 1, 2, 3, 4, ketawa-ketawa. Kita tidak tahu siapa di antara 3 orang yang akan menggulingkan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kan kelihatannya ketawa-ketawa, ngopi-ngopi. Tiba-tiba yang sebelah ini menghantam kita di belakang. Dialah yang menghantam kita. Kita tidak tahu. Sering dikatakan setelah itu, tidak nyangka ya, tidak kusangka. Ya gimana mau nyangka orang munafik. Depan kita habis dipuji-pujinya kita. Bapak memang mantap Pak. Kami sudah bicara Pak di belakang Pak. Bapak memang pokoknya the best lah. Kita yang dipuji, iya pula. Rupanya dia yang musuh kita. Nah, gimana tidak takut Nabi? Bagaimana Nabi tak khawatir dengan orang munafik ini? Siapa contohnya orang munafik di zaman Rasulullah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang gebong munafik terbesar di zaman Rasulullah. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Asal muasalnya Bapak Ibu. Ini karena ini orang munafik ini bahaya, saya ceritakan sedikit. Asal muasalnya sebelum Nabi hijrah ke Yasrib, yang berganti menjadi Madinah. Itu Yasrib itu sedang melaksanakan pemilu. Nah, sedang melaksanakan pemilu untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di Yasrib. Dalam keadaan orang sibuk kompanye mencari suara, Rasulullah hijrah ke negeri Yasrib. Ketika Nabi SAW hijrah bersama sahabat muhajirin, orang-orang Ansor yang ada di Yasrib atau Madinah itu sibuk membicarakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Setiap hari bicara orang Rasulullah. Kenapa? Lagi viral. Orang kalau lagi viral ceritanya itu aja Pak. Secara tidak langsung nama Abdullah bin Ubay bin Salul tenggelam. Setelah masuk Rasulullah ke kota Yasrib itu menyebarkan Islam, orang berbondong-bondong masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul dari kelompok orang Yahudi, pengikutnya juga ikut Islam, masuk Islam. Berkurang suara dia. Lama-lama tanpa pemilihan, Rasul menjadi pemimpin di Madinah. Nah, ini masalahnya. Bagaimana nasib Abdullah bin Ubay bin Salul? Gagal jadi pemimpin. Kira-kira Bapak Ibu, ada orang lain yang menghancurkan kredibilitas kita jadi kandidat calon pemimpin? Kira-kira bagaimana rasa hati kita nih? Kesal enggak? Kesal, sangat sakit hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ini gara-gara Muhammad. Aku gagal jadi pemimpin di Yasrib. Awaslah. Apa strategi Abdullah bin Ubay bin Salul? Masuk Islam dia. Wah, itu hebatnya. Masuk Islam.
Nabi tak tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, tak tahu. Karena Nabi baru hijrah ke situ. Tak kenal sama orang-orang Madinah. Masuklah ke dalam Islam, bersahadat dia. Ikut barisan Nabi. Di mana Nabi, di situ dia. Tapi apa tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menghancurkan Islam dari dalam, yang masuk Islam? Itulah musuh dalam selimut. Itulah menikam dari belakang. Itulah yang menggunting dalam lipatan. Apa contoh dia menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Nabi melakukan perjalanan dengan rombongan, termasuk sahabat-sahabat Nabi, dan Abdullah bin Ubay bin Salul ikut. Kalau Nabi itu Bapak Ibu melakukan perjalanan ke sebuah negeri ramai-ramai, itu istri beliau tak pernah berdampingan dengan Rasulullah. Ikut satu rombongan dengan masturo atau akhwat-akhwat, perempuan-perempuan di belakang. Nah, di belakang dia. Sama istri-istri sahabat. Itu bedanya dan kita. Kalau kita, presiden, gubernur, kalau kemana-mana, istri di sebelah. Kalau Rasulullah tidak. Istri beliau bersama istri sahabat. Jadi tak campur perempuan laki-laki. Ketika sampai di rest area. Ada pula rest areanya sana Pak Ibu. Berhentilah. Karena capek perjalanan, berhenti. Berhenti, ada yang tidur-tiduran, baring-baringan, istirahat, minum dan sebagainya. Selesai istirahat, berangkat lagi Nabi. Berangkat lagi semua, perempuan juga berangkat. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha betul-betul qadarullah. Tertidur pulas dan tertinggal barisan. Tinggal. Istri Nabi tinggal. Nabi tak tahu. Nabi tak pernah ngecek, mana istriku? Tak ada. Sudah dipercayai saja. Dan setiap perjalanan Nabi SAW selalu mengatur strategi. Harus ada yang paling belakang sekali terakhir, yaitu pasukan atau kelompok atau orang yang akan melihat kalau ada yang tertinggal. Nah, waktu itu diperintahkan kepada Abu Sofwan. Aisyah tertinggal, Rasul sudah berangkat, semua sahabat-sahabat berangkat, istri-istri sahabat berangkat, Aisyah tertinggal. Lewatlah Abu Sofwan dengan kuda. Nampak Aisyah radhiyallahu anha tertidur, ketinggalan barisan. Berhenti beliau. Abu Sofwan bingung. Ini istri Rasulullah, Ummul Mukminin, dibangunkan atau ditinggalkan? Maka bingung ini. Kalau bapak-bapak ketemu istri tetangga tengah malam sesat di Panam misalnya, kenal bapak? Bapak bawa atau pak tinggalkan? Jam 2 malam tak ada orang lagi, sepi misalnya. Kita bawa motor nih, bawa motor. Itu kita bawa istri tetangga atau kita tinggalkan? Bawa Pak ya. Abu Sofwan berijtihad, kalau ditinggalkan khawatir nanti dimakan oleh binatang buas. Bahaya mudaratnya. Nyawa istri Nabi lagi. Kalau dibonceng dibawa, fitnah pasti akan ada. Pasti fitnah besar. Di sini bingung. Minta pendapat pada Allah. Allah beri pendapat, bawa istri Nabi. Tapi bagaimana cara membawanya? Ini dia bingung lagi. Kuda satu. Kalau digonceng berdua, apakah Aisyah megang pinggang Abu Sofwan? Ini pipi parah juga nih. Akhirnya beliau turun kuda, membangunkan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, diminta untuk naik ke atas kuda. Beliau jalan. Itulah satu-satunya jalan yang terakhir. Tidak bisa lagi jalan. Tak ada jalan lain lagi. Ditariklah kuda itu, berjalan kaki Abu Sofwan, Aisyah di atas. Mereka tidak sentuh kontak fisik.
Jalan, Nabi sudah sampai pada tujuan. Dari kejauhan nampaklah Abu Sofwan dengan Aisyah berdua. Terlepas bergoncengan dekat atau jauh, yang penting berdua. Yang bukan mahram, dan itu pun adalah istri Rasulullah. Sangat tabu di mata orang Islam saat itu. Sangat tabu. Tapi bagaimana? Kondisinya begitu. Mau kemana lagi? Caranya bagaimana lagi? Tak ada cara lain. Darurat. Mendekat. Sampailah dekat. Nampak oleh seluruh sahabat Nabi, seluruh orang Islam. Berdirilah satu laki-laki. Nama laki-laki itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan lantang dia mengumumkan, "Hai kaum muslimin, nampak sama kalian? Istri Nabi berselingkuh dengan Abu Sofwan." Wah, berhasil dia. Memang mantap dia. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang membantah, termasuk Rasulullah sebagai suami tak bisa membantah. Karena memang kenyataannya Abu Sofwan dan Aisyah berdua. Tidak ada orang lain. Begitulah hebatnya fitnah. Jadi fitnah itu luar biasa. Nabi pun kena fitnah. Dan Nabi tak bisa mengelak dari fitnah itu. Apa alasan Nabi mau marah? Apa alasan sahabat untuk membela? Kenyataannya, siapa yang bisa membela ini? Kan begitu. Bisa jadi Bapak Ibu kasus ini terjadi kepada diri kita dalam bentuk yang beda. Tapi sama poinnya. Begitu jahatnya fitnah. Sampai Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Singkat cerita, Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil membentuk opini publik. Dan Rasul pun terdiam 1000 bahasa. Sampai pulang ke rumah, Nabi tidak menegur Aisyah sama sekali. Selama 3 hari, Nabi tidak menegur Aisyah. Berarti Nabi juga termakan fitnah. Coba Bapak Ibu, orang yang selepel Nabi bisa termakan fitnah, apalagi kita. Apalagi gonjang-ganjing banyak berita di medsos, berita. Oh, memang luar biasa. Itulah hebatnya orang munafik. Setelah 3 hari Rasulullah tidak menegur Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha yang datang kepada Rasulullah. Aisyah tidak tahu kenapa Nabi marah, kenapa Nabi diam, kenapa Nabi tak menegurnya, kenapa Nabi berubah dari biasanya. Aisyah tidak tahu. Aisyah hanya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jika engkau tak membutuhkan aku lagi, balikkan aku kepada orang tuaku." Itu adab istri. Istri yang beriman. Kalaulah istri kita Pak tak ditegur sehari semalam. Bu, kalau ibu tak ditegur suami sehari semalam, 2 hari 2 malam, apa reaksi ibu? Abang kenapa? Kok diam-diam aja? Kok somse sekarang? Dah bosan abang lihat saya. Kenapa abang? Oh, marah pula dia. Kalau istri Nabi tidak. Kalau engkau tak butuh aku lagi Rasul, balikkan ke rumah orang tuaku. Baik, kata Rasul. Rasul antar ke rumah Abu Bakar, karena itu mertuanya. Sampai di rumah Abu Bakar, marah Abu Bakar, marah istri Abu Bakar, mak bapak Aisyah marah. "Hei Aisyah, apa yang kau lakukan? Di luar sana di Madinah, orang semua bergunjing tentang perlakuanmu. Kau dituduh selingkuh nak, fitnah besar." Oh, jadi karena itu Nabi diam.
Aku dituduh selingkuh dengan Abu Sofwan. Menangis Aisyah sejadi-jadinya. Inikah fitnah yang terbesar yang aku miliki seumur hidupku. Menangis, menangis. Turunlah Al-Quran. Iz ja'akum fasikun fatabayyanu. Hai Muhammad, hai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jika datang berita dari orang fasik yang munafik, fatabayyanu, maka klarifikasi dulu. Kita juga menjadikan itu sebagai patokan. Di zaman penuh fitnah ini Bapak Ibu, jangan cepat-cepat menilai. Bertabayun namanya. Fatabayyanu, tabayyun. Bapak Ibu, kalau ada orang menuduh Bapak selingkuh, Ibu jangan terima langsung. Ada orang tak suka dengan kebahagiaan kita. Kalau Bapak ada yang menuduh istri Bapak selingkuh, jangan terima dulu. Ada orang ingin kita tuh bercerai. Memang begitu. Kalau Bapak Ibu jadi pengurus masjid, ada fitnah di luar, tabayun dulu. Ada orang tak suka dengan kepemimpinan kita. Memang begitu fitnah. Dari mana fitnah ini? Orang munafik. Hatinya yang kotor. Orang munafik itu pendengki, pendendam. Busuk hati. Bagaimana kita bisa hancur? Maka barulah Nabi minta maaf, menjemput Aisyah, minta maaf, termakan fitnah. Baru Nabi mengatakan, aku yang paling aku khawatirkan dalam Islam itu adalah orang munafik. Dalam barisan kita ini ada orang munafik. Tertembaklah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada beliau waktu itu. Nabi tahu ini orang munafik masuk Islam. Turun Al-Quran mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di kerak-kerak neraka, kekal selama-lamanya. Jadi menurut ulama tafsir Bapak Ibu, siapakah yang paling berat azabnya di neraka nanti? Bukan orang kafir, bukan orang musyrik, orang munafik. Dia muslim, dia bersyahadat, tapi dia musuh Islam. Jadi banyak di negeri kita ini Bapak Ibu, mayoritas muslim. Negeri kita Indonesia banyak yang mengaku Islam, bahkan berlevel kiai, berlevel buya, berlevel ustad, tapi dialah musuh Islam. Hati-hati. Karena itu orang yang pertama sekali masuk neraka bukan penjahat yang kelas-kelas seperti narkoba itu, tapi ulama. Ulama lah yang pertama masuk neraka dengan kebohongannya. Ulama dengan memperjualkan ayat Allah. Ulama yang mengelabui umat untuk dibodoh-bodohi. Itulah orang munafik. Mereknya ulama, tapi isinya musuh-musuh Islam. Penjilat-penjilat. Banyak membawa merek Islam, tapi dia penjilat-penjilat demi kekuasaan, demi harta, demi jabatan. Munafik. Maka penyakit yang termasuk berbahaya itu nifak. Bagaimana obatnya Ustadz orang munafik ini? Kata Rasulullah, obatnya satu. Supaya penyakit hati munafik itu hilang, satu obatnya. Solat berjamaah 40 hari 40 malam, tidak pernah tinggal takbir pertama. Non-stop 40 hari 40 malam. Maka siapa yang mampu solat berjamaah di masjid 40 hari 40 malam tanpa tinggal takbir pertama, maka Allah bebaskan hatinya penyakit nifak. Kalau pas hari 39 tinggal satu, ulang dari nol lagi. Oh, ulang dari nol lagi. Itu cara
cara mengobati dan menghilangkan penyakit munafik. Saking beratnya orang yang sudah kena penyakit nifak itu. Jadi siapa Bapak Ibu yang istiqomah solat berjamaah 5 waktu ya, di mana saya terserah mau di masjid ini atau di masjid, tapi selalu berjamaah non-stop 40 hari 40 malam. Allah yang menghilangkan penyakit nifak itu. Dah, ada pertanyaan sampai situ? Persilakan. Halo, kok pada tegang semua nih? Silakan Pak Ketua. Pak Wakil. Turun jabatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mencermati di media sosial sekarang, Ya. memang sepertinya agama ini memang dipermainkan. Betul, sangat betul. Seperti kita ceramah pagi ini, Pak. Ceramah pagi ini, ya, Bapak ceramah menyampaikan Al-Quran. Ya. Namun untuk membenarkan kebenaran dia akan punya tafsir sendiri, Pak. Oh iya. Tafsiran Bapak. Kita tidak jauh-jauh, Pak. Virus yang selama ini kita mengancam negara ini. Teroris. Ya. Ya. Itu semua punya Dalil. Al-Quran itu, Pak. Ya. Jadi karena dia menafsirkan seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang suka menafsirkan daripada kebenaran ini, Pak, sehingga kebenaran dia yang menjadi Ya. harus dituruti, Pak. Terima kasih. Baik. Memang salah satu penyebab timbulnya barisan-barisan ekstrim di dalam Islam, salah satunya adalah memang dalilnya Al-Quran, pemahamannya dalam Al-Quran. Tetapi yang paling berbahaya, mereka mentafsirkan sendiri. Itu gunanya kita belajar agama, mengambil semua referensi dan mengambil kepada sebuah pendapat ulama yang diakui. Nah, tapi namanya juga orang yang mereka punya tafsir masing-masing, punya kelompok masing-masing. Ini sikap. Tetapi sebelum kita jauh ke sana, saya pernah Pak di kepolisian juga diajak dialog sama orang Polda kan. Waktu itu gencar-gencarnya teroris, termasuk juga disinggungnya FPI. Gimana pandangan Ustadz? Saya bilang, mereka itu sebenarnya asap. Itu sebenarnya. Sebenarnya timbul-timbul yang dikatakan teroris dan sebagainya. Itu sebenarnya Bapak Ibu, kita jangan mengkaji ending. Coba kita kaji akar masalah. Akar masalahnya apa? Kenapa teroris itu timbul? Itu yang dikaji. Bukan mengkaji teroris dan memberantas teroris. Nggak selesai Pak. Kumpul semua polisi di Indonesia nih memberantas teroris, nggak selesai. Karena akar masalahnya kita nggak tahu. Apa akar masalahnya? Ini yang jadi perhatian sebenarnya. Saya kasih jawaban Pak. Asap-asap yang dihalau itu sebenarnya bisa hilang kalau apinya mati. Ini api itu hidup. Apa contoh api itu hidup? Man ro'am minkum munkaron falyughayyiru biyadi fa illam yastati' fa bil lisani fa illam yastati' fa biqalbi fazalika adhaful iman. Itu akar masalahnya. Kemungkaran terjadi di mana-mana. Pemerintah diam. Maka datanglah orang bertindak menurut kemampuan mereka. Kemungkaran di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Bahkan mah bicara Pak Komandan,
Banyak kejahatan di backing oleh pemerintah, di backing oleh aparat, di backing oleh polisi, oknum maksudnya apa ya? Di backing oleh tentara, oknum. Apa tak kesal masyarakat? Itu akar masalahnya. Udah selesai enggak? Enggak selesai. Marah orang. Ketika orang marah, orang punya cara untuk melampiaskan kemarahannya. Salah satunya ada yang jadi teroris lah. Cara mereka marah. Jadi orang bermacam-macam cara untuk marah. Ada yang marahnya diam saja, benci saja. Ada yang marahnya mulai beraksi. Tak mungkin Bapak Ibu, asap itu akan membumbung kalau api tak hidup. Dari mana? Iya kan? Apalagi kemiskinan, korupsi di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana. Bagaimana orang bisa senang perut lapar? Perut mereka lapar, tidak makan. Bagaimana kita suruh, Bapak Ibu sabar ya. Bagaimana mau sabar? Kalian senang-senang, berpoya-poya, berhura-hura. Kami kelaparan. Bagaimana? Disuruh tenang, disuruh sabar, disuruh berusaha sendiri. Uang kami dimakan. Saya gitukan sama beliau, terdiam beliau Pak. Jadi Bapak, saya bilang sama Pak Komandan tuh, Bapak jangan menyalakan asap dulu Pak. Saya tak membela siapa-siapa, saya bilang. Saya juga tidak setuju dengan teroris. Tapi kita jangan langsung menyalahkan teroris itu kenapa timbul. Kenapa mereka marah. Akar masalahnya di mana. Sama saja Bapak Ibu datang pencuri ke rumah kita. Kita tokok padanya luka. Terus kita bahas kenapa itu sampai hati nokok kepala orang. Kau tahu masalah enggak? Kenapa kepala ditokok? Dia mencuri. Oh, patutlah. Ini dibahas kepala orang ditokok, kepala orang ditokok. Kenapa kepala orang tokok itu dimasalahkan? Kenapa dia ditokok kepalanya? Dia ganggu istri orang. Itu masalahnya. Siapa yang diam? Kita kan banyak berdebat, membentuk densus ini, densus itulah, memadamkan asap. Tapi tanpa kita mematikan apinya. Kalaulah masyarakat sejahtera, ekonominya merata, diperhatikan kemiskinannya, kemungkinan tidak ada, maksiat-maksiat ditutup, tidak ada lagi pembacking, balak-balak liar, hutan tidak dihabiskan, sejahtera rakyat, orang kenyang, tidur enak, apa yang dipersoalkan? Betul Pak Ibu? Orang enak tidur, masalahnya apa? Ini Pak, orang tak tidur, orang tak makan, orang tak minum, lalu orang mencuri. Jangan salahkan orang mencuri. Jadi kita di situ. Saya ceramah di depan Pak Danrem. Termasuk juga ketika diundang saya ceramah tetap lebih 5 tahun Pak saya di Denpom. Dari zaman Pak Subandi sampai zaman Pak Arif, Pak Sain Mustain, terakhir Pak Eriawan. Saya sampaikan kepada pemimpin itu. Kenapa kejahatan tidak mau habis? Karena kita Bapak Ibu aparat tidak mau sungguh-sungguh memberantas kejahatan. Banyak menjadi pembacking itu aparat. Contoh, saya kasih contoh. Yang menangkap misalnya pergi dinas untuk menangkap narkoba. Yang di belakang itu pangkatnya kapten, yang menangkap kok brigadir, mana lewat? Iya kan? Jadi kalau kita semuanya mau sadar, sama-sama mematikan api Pak, insya Allah asap tidak akan timbul. Teroris itu tak akan muncul Pak, kalau mereka kenyang, tidurnya enak, keluarganya aman, sosialnya terjamin, semuanya dijamin oleh pemerintah, oleh negara. Apa yang mereka tuntut? Jadi teroris dan dalam bentuk sebagainya itu hanyalah sikap mereka. Ya, apakah mereka mengambil dalilnya Al-Quran? Itu hanya cara saja Pak. Cara saja memahami
mengambil sebuah argumen untuk pembenaran. Tapi bukan di situ saya lihat. Saya melihat akar masalahnya kita tidak mau menyelesaikan. Disitulah, maaf bicara Pak ya, kalau saya agak keras, itu menurut saya Pak ya. Tapi saya sampaikan sama aparat Pak. Bapak kan tahu saya ceramah di Polda. Saya sampaikan Pak. Saya janganlah jadi pembacking kejahatan. Janganlah bermain. Jangan dibawa uang haram untuk anak istri. Kasihan. Kapan negara kita ini bisa baik? Contoh Pak sekarang ini di Sumatera terjadi. Kan dengan terang-terangan Pak kejadian. Betapa banyak kayu-kayu gelondong-gelondongan. Apa enggak marah orang Pak? Marah orang kan, ada yang marahnya menangis. Marah tuh. Ada yang marahnya memberontak-berontak, komentar di netizen, marah. Marah, sangat marah sekali rakyat. Siapa pemilik hutan itu yang sampai hati membunuh rakyatnya? Bicara Bapak Ibu ya, pembunuh itu, mereka tuh pembunuh. Itu lebih parah daripada teroris. Tapi tidak dibuat klaim teroris. Sebenarnya yang pemilik kebun-kebun itu, pemilik hutan-hutan itu teroris itu. Berapa ribu rakyat mati. Tapi tak pernah kita bilang seperti itu kan. Tidak mau kita mengklaimnya itu teroris. Baru saja itu selesai Bapak Ibu, belum lagi tahu siapa punya drone di Jakarta dibakar. Coba permainan semuanya. Lalu kelompok-kelompok itu timbul dengan kemarahannya Pak. Wallahu alam. Maafkan saya kalau saya salah dalam berpandangan. Kira-kira begitulah pandangan saya Pak. Ya Pak ya. Tak mau nih komandannya. Betul dah Bapak Ibu. Dah waktu habis. Kalau panjang cerita ini. Kalau begitu, saya tidak membenarkan. Ingat, saya tidak membenarkan kejahatan. Tapi kita juga jangan sibuk mencari kesalahan orang. Tanpa harus kita memperbaiki kesalahan diri kita. Kalau masing-masing kita memperbaiki diri kita, aman Pak, insya Allah. Tapi namanya juga dunia, selalu ada permainan. Dan setiap permainan pasti ada akhirnya. Dan kemudian diminta pertanggungjawabannya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas kajian pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah, mari sama-sama kita jaga hati kita.